Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi juga. Are you ready to study? Yes ma'am, we are ready. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu absen dahulu ya, agar lebih cepat absensinya. Kita langsung saja ya. Siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Ani dan Dodo Bu, mereka sakit. Baik, kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini ya. Baik Bu. Nah, sebelum itu Ibu Guru ingin bertanya, siapa yang hari ini berangkat sekolah memakai jaket? Hari ini semua memakai jaket Bu ketika berangkat sekolah. Why? Kenapa semua hari ini memakai jaket ketika berangkat sekolah? Karena hari ini sangat dingin Bu. Ada yang tahu kenapa hari ini dingin? Hari ini dingin karena hujan turun Bu, jadi suhunya juga ikut turun. Iya, betul Caca. Materi kita hari ini juga berkaitan dengan suhu. Ada yang tahu suhu itu apa? Tidak Bu, kita belum tahu. Kalau belum tahu, kita belajar bersama-sama ya tentang materi kita hari ini, yaitu suhu dan kalor. Baik Bu, siap. Sebelum itu, kita harus tahu kenapa kita harus mempelajari materi kali ini. Tujuan kita dalam mempelajari materi kali ini adalah untuk mengetahui tentang apa itu suhu dan tentang apa itu kalor, dan juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian katakan tadi, atau Caca katakan tadi, hari ini dingin karena suhunya turun akibat adanya hujan. Nah, dari pernyataan ini, bisakah kalian menjabarkan apa itu suhu? Saya Bu. Suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda, Bu. Iya, betul sekali, Caca. Nah, suhu itu sendiri memiliki 4 skala pengukuran. Ada yang tahu salah satu skala pengukuran itu? Yang saya tahu hanya Celsius, Bu, yang sering digunakan dalam mengukur suhu itu, yang seperti di termometer itu kan, Bu? Iya, benar sekali, Caca. Seperti yang diucapkan Celsius. Yang kedua adalah skala Reaumur, dan yang ketiga adalah skala Fahrenheit, dan yang terakhir adalah skala Kelvin. Skala Celsius itu sendiri, seperti yang dikatakan Caca tadi, biasanya digunakan dalam termometer karena skala Celsius ini adalah skala umum. Sedangkan skala dengan standar nasionalnya atau SI-nya adalah skala Kelvin. Bu, izin bertanya, kalau termometer itu adalah alat ukur suhu ya, Bu? Iya, betul sekali, Caca. Nah, ada yang tahu air yang terdapat dalam termometer itu air apa?
Belum tahu, Bu. Nah, anak-anak, cairan yang ada di dalam termometer itu disebut dengan air raksa atau alkohol. Nah, ada yang tahu fungsi dari air raksa dan alkohol tersebut? Kita juga belum tahu, Bu. Cairan tersebut digunakan untuk mengukur suhu anak-anak, di mana prinsip yang digunakan dalam termometer tersebut adalah prinsip pemuaian zat cair ketika terjadi peningkatan suhu benda. Nah, seperti itu anak-anak, untuk materi yang kita bahas kali ini yaitu tentang suhu dahulu ya. Untuk lebih jelasnya tentang skala suhu, bacalah buku paket di halaman 70. Setelah itu, salah satu anak boleh menerangkan di depan tentang informasi apa saja yang telah diperoleh dari membaca buku paket tersebut. Baik Bu, siap laksanakan. Ibu beri waktu 30 menit untuk membaca materinya, dimulai dari sekarang. Ayo, sudah 30 menit loh. Mungkin ada yang ingin menyampaikan informasi yang telah diperolehnya. Pada mulanya, skala Fahrenheit menggunakan 3 titik referensi, yaitu temperatur campuran antara air, es, dan garam atau amonium klorida sebagai 0 derajat Celcius. Suhu air es yang tidak pakai garam 30 derajat Celcius, dan suhu tubuh standar manusia yaitu pada mulanya. Pada mulanya, skala Fahrenheit menggunakan 3 titik referensi temperatur campuran antara air, es, dan garam atau amonium klorida sebagai 0 derajat. Suhu air es tidak pakai garam 30 derajat, dan suhu tubuh standar manusia 96 derajat. Ini juga kurang akurat karena seharusnya suhu tubuh standar manusia itu yaitu 98,6 derajat. Yang kedua yaitu skala Raymond. Puluhan tahun kemudian, di tahun 1731, René Antoine Vercouw de Raymond mengusulkan skala yang lain. Pada mulanya, dia membuat termometer dengan alkohol.
walaupun sekarang sudah diganti dengan air rasa, dan membuat ketetapan titik beku air 0 derajat reaumur dan titik D sebesar 80 derajat reaumur. Yang ketiga adalah skala Celcius. Di sisi lain ada juga astronom Swedia yang bernama Andreas Celsius yang menemukan skala tersendiri loh teman-teman pada tahun 1742. Kalibrasi skalanya dihitung dengan sederhana. Dia memilih untuk membuat titik beku air dan titik-titik air sebagai referensinya. Dia membuatnya kedalaman 10 derajat dengan 0 derajat Celcius sebagai titik beku air atau titik tetap bawah dan 100 derajat Celcius sebagai titik-titik air atau titik tetap atas. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah skala Kelvin teman-teman. Nah, cuma 3 itu saja loh. Ada juga orang Eropa lain yang juga ikut bikin skala-skala ini. Dia dari Skotlandia loh. Namanya Lord William Kelvin. Berbeda dengan skala lain, Kelvin menggunakan konsep nol mutlak sebagai batas bawahnya. Seperti itu Bu, informasi yang saya peroleh dari buku paket. Iya, betul sekali Dinda. Terima kasih untuk penjelasannya. Untuk materi berikutnya yaitu tentang kalor, kita selesaikan minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan kita belajar di lapangan sekolah ya, bukan di kelas. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat anak-anak. Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih dong Bu, masih semangat kita. Nah, seperti janji itu kemarin kita belajarnya di luar sekolah. Apa kalian senang? Senang Bu, tapi di sini panas banget. Panas. Materi kita hari ini juga menyangkut tentang panas loh, asal kalian tahu. Iya Bu, di sini sangat panas. Apa sih Bu materi kita hari ini? Materi hari ini, seperti yang Ibu katakan kemarin, adalah kalor. Ada yang tahu kalor itu apa, anak-anak? Saya Bu. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah Bu. Iya, benar sekali Caca. Nah, kalor juga bisa berpindah loh. Ada yang tahu apa itu perpindahan panas atau perpindahan kalor? Saya Bu, saya. Perpindahan kalor adalah perpindahan panas atau jumlah kalor pada suatu zat. Iya, betul Dodo. Nah, selanjutnya dengan berbekal buku paket, silakan kalian mencari satu macam perpindahan kalor ditambah pengertian beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian boleh mencari tempat yang teduh di lapangan dan waktu untuk mengerjakannya 30 menit. Jika sudah selesai, kalian dapat mempresentasikannya.
30 menit, kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, mulai. Nah, jika semuanya sudah kembali, sekarang Bu Guru minta 3 perwakilan menyampaikan hasilnya. Siapa yang mau? Saya, Caca, dan Dodo, Bu. Apakah boleh? Iya, silakan, boleh saja. Yang pertama dimulai dari Caca, kemudian Dodo, selanjutnya Dinda ya yang terakhir. Halo teman-teman, saya Caca. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Umumnya terjadi pada zat padat, terutama konduktor panas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup panci saat merebus air. Yang kedua, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Terima kasih. Iya, benar sekali, Caca. Terima kasih untuk penjelasannya. Ayo selanjutnya, Dodo, silahkan. Baik Bu, siap. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Umumnya terjadi pada fluida atau zat cair dan gas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang kedua, gerakan galon udara. Iya, betul sekali, Dodo. Selanjutnya, sekarang gilirannya Dinda. Silahkan, Dinda. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas matahari. Yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Iya, benar sekali, Dinda. Nah, untuk materi kali ini telah selesai ya anak-anak. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru.